Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aniza. Di sini di video kali ini saya mau bahas materi fikih yang menurut saya nyambung banget sama kehidupan kita sekarang. Judulnya yaitu zakat profesi. Nah, sebelum itu coba deh kita bayangin dulu tiga orang. Yang pertama itu guru honorer yang gajian tiap bulan. Yang kedua, konten kreator yang dapat cuan dari iklan YouTube sama endorsannya. Yang ketiga, orang yang jualan online atau dropship yang bahkan gak punya stok barang sendiri. Pertanyaannya, dari tiga orang tadi, wajib zakat gak sih penghasilannya? Nah, ternyata ini udah lama loh dipikirin sama para ulama. Dan jawabannya ada di satu pembahasan, namanya zakat profesi. Jadi, zakat profesi itu gampangnya gini. Zakat yang diambil dari penghasilan kerja kita, mau itu gaji, honor, atau penghasilan dari kerja digital kayak freelance, content creator, sama dropship. Dasarnya, secara umum, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat dari harta yang kita punya. Ini disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang intinya Allah menyuruh mengambil sebagian harta orang yang beriman sebagai zakat untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Ada juga di Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Di situ Allah menyuruh kita berinfak dan hasil usaha kita yang baik dari hasil usaha kita yang baik. Nah, dari prinsip umum inilah para ulama kemudian melakukan ijtihad. Gimana sih caranya prinsip ini diterapkan ke penghasilan zaman sekarang? Kayak gaji dan penghasilan digital, yang jelas beda konteksnya pada zaman Nabi. Terus, ada dua patokan penting yang perlu kita ingat. Pertama, batas minimal harta biar wajib zakat. Nilainya setara 85 gram emas per tahun. Kedua, kadarnya 2,5% dari penghasilan. Nah, kenapa ini makin relevan? Soalnya dulu penghasilan orang paling cuma dari gaji doang. Sekarang macam-macam. Ada yang cuan dari konten digital, freelance, sampai jualan online tanpa modal stok barang. Ini nunjukin kalau fikih Islam itu hidup, bisa jalan bareng zaman. Nah, di sini tuh letak serunya nih di sini. Ulama beda pendapat soal kapan zakat profesi ini harus dikeluarkan. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang lebih modern, nganggap zakat profesi mirip zakat pertanian atau hasil bumi. Dasarnya ada di Quran Surah Al-An'am ayat 141, yang isinya Allah menyuruh menunaikan hak atau zakat dari hasil panen itu pada hari kita memetiknya. Jadi begitu hasil diterima, langsung dikeluarkan zakatnya, nggak perlu nunggu setahun. Nah, ini yang dikiaskan ke gaji dan penghasilan kita. Begitu terima penghasilan, zakatnya langsung dikeluarkan. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Yang pendapat kedua, pendapat yang lebih klasik, tetap ngikutin aturan zakat mal biasa. Dasarnya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang intinya menyebutkan tidak ada kewajiban zakat atas harta sampai berlalu 1 tahun kepemilikan atau yang dinamakan haul. Jadi menurut pendapat ini, gaji atau penghasilan kita ditabung dulu, baru dizakati kalau udah genap setahun dan udah nyampe hisabnya, dan udah nyampe nisab maksudnya. Yang penting kita paham dua-duanya ini sah, sama-sama punya dalil yang diakui, istilahnya muktabar. Jadi mau ikut yang mana aja boleh, terserah. Yang penting kita ngerti alasannya. Biar makin kebayang, saya kasih contoh ya. Misalnya, guru honorer gajinya 3 juta itu sebulan. Kalau pakai pendapat pertama,
3 juta kali 2,5%, hasilnya kan 75.000 dikeluarin tiap kali gajian. Kalau pakai pendapat yang kedua, gajinya ditabung dulu. Zakat baru dikeluarin kalau tabungannya udah nyampe nisab dan genap setahun, dengan hitungan yang sama 2,5% dari total tabungannya. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, ada satu hal penting buat kita bawa pulang. Beda pendapat di antara ulama atau namanya ikhtilaf itu bukan buat bikin ribut, tapi justru nunjukin kalau Islam itu kaya banget cara pandangnya. Allah sendiri mengingatkan kita di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal, bukan supaya saling merendahkan. Nah, prinsip ini juga berlaku buat perbedaan pendapat dalam fikih. Makanya, sikap yang perlu kita punya itu namanya tasamuh, alias toleran sama pilihan orang lain. Jadi, kalau nanti bisa ketemu orang yang zakat profesinya beda cara sama kita, gak masalah, karena dua-duanya sama-sama punya dasar yang kuat. Oke, tadi pembahasan saya soal zakat profesi, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.